Tidak mungkin kita hidup seperti ini kalau tidak ada yang mengawali, Mas. Mengawali. Poinnya di situ. Poinnya di situ. Iya, nggak bisa. Jadi kita untuk idenya kita datang ke tempat ini sangat perlu dan penting. Sejarah itu memang harus disampaikan pada generasi saat ini yang mungkin akan lupa. Siapa sih sebetulnya nenek moyang kita, siapa sih sebetulnya mbah-mbah saya, dan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, hari ini WMTV Kreator berada di Dusun Tirip, Desa Rendeng, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Ya. Takdir yang membawa kita ke sini. Takdir untuk kita bercerita tentang sejarah. Bagaimanapun sejarah tidak bisa kita lupakan. Yeah. Di Dusun Tirip ada makam dan diyakini sebagai makam keramat. Keramat maksudnya karena beliau bukan orang yang biasa pada zamannya, dan beliau juga banyak cerita-cerita yang luar biasa tentang beliau. Hari ini WMTV Kreator bersama Bapak Imam, warga Dusun Tirip, kita akan ngobrol banyak tentang siapa sebenarnya beliau yang dimakamkan di Dusun Tirip, lebih tepatnya di belakang kami. Ada 2 makam. Penasaran dengan apa yang akan disampaikan Pak Imam? Ikuti kami di WMTV Kreator. Bapak Imam, yeah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Imam sudah mau menerima kami tim WMTV Kreator untuk sowan ke Dusun Tirip di makam orang-orang hebat. Ya, kita masih belum tahu siapa beliau. Makanya saya masih bingung untuk menyebutkan ini siapa beliau. Pak Imam, kita di sini tidak bermaksud untuk menggurui. Kita tidak bermaksud untuk sesuatu yang buruk. WMTV Kreator sowan Pak Imam dengan kita berada di pemakaman orang-orang hebat ini, ingin tahu, Pak, pengen ngerti sebenarnya siapa beliau itu. Monggo Pak Imam. Saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pagi ini kita kedatangan seorang sahabat dari WMTV. Namanya Pak atau Mas siapa? Saya Mas Ari, Pak. Mas Ari. Ada Mas Zufar, dan Mimin, Mas Yofar, ada Mas Yudi juga. Ada Mas Yudi, 3 orang, termasuk 4 dengan saya. Siap. Yang intinya pada pagi ini kita datang ke makam, yaitu ingin mengulas sebetulnya apa yang telah terjadi pada zaman dahulu. Ya. Dan saya pun sebagai warga Dusun Tirip hanya tahu tentang sejarah ini, tapi tidak tahu sepenuhnya. Ya. Tentang kronologi apa yang terjadi di Tirip pada zaman dulu. Kalau menurut sejarah, orang-orang pendahulu dan orang-orang tua yang telah meninggal ataupun bahkan masih ada untuk saat ini, bahwa Dusun Tirip itu dulu namanya ya kita juga nggak tahu. Iya. Tapi setelah kedatangan beliau, menurut sejarah, yaitu pada zaman mungkin penjajahan Belanda, dan itu ada orang, ceritanya itu orang dari daerah Jogja atau Mataram yang berlarian karena mau diburu oleh sang penjajah, berlarilah di Dusun Tirip ini, tepatnya di Desa Rendeng. Dan pada saat itu di sini pun masih semak-semak, belum ada penghuni, belum ada kehidupan, apalagi penghuni yang layak seperti saat ini belum ada. Dan orang-orang itu dianggap orang ya mungkin yang pertama datang di sini. Kalau orang pertama berarti ya bisa dikatakan beliau orang yang babat alas, ya pepunden, Pak. Iya. Kalau mau dimaknai pepunden juga bisa. Yang babat alas itu lebih tepat. Lebih tepat babat alas. Itu. Orang pertama yang berada di Dusun Tirip ini. Orang itu. Dan beliau itu tadi Pak Imam menyampaikan adalah seorang dari Yogyakarta, dari zaman Mataram. Mungkin lebih tepatnya zaman Kesultanan. Mungkin Pak ya. Kemungkinan seperti itu. Ya. Di sini kita masih pakai bahasa mungkin, kan ini adalah sejarah. Kita tidak berani menyampaikan itu pasti karena kebenarannya masih perlu untuk digali. Jadi buat teman-teman WMTV Kreator yang tertarik mungkin mengetahui tentang sejarah Desa Tirip, Dusun Tirip, dengan 2 makam di belakang kita yang orang-orang luar biasa,
konon ceritanya beliau adalah masyarakat atau rakyat Yogyakarta yang pada waktu itu di zaman Kesultanan Mataram baru ya Pak? Iya, kemungkinan itu. Jadi beliau itu dari Mataram itu bisa dikatakan pelarian. Pelarian. Ceritanya pelarian. Karena dioyak dengan Belanda. Iya, dioyak dengan Belanda, lari ke sini. Di sini mendirikanlah mungkin ya tempat domisili atau tempat tinggal, rumah walaupun ala kadarnya. Dan setelah mungkin agak lama punya pendapat, karena mungkin orang berpotensi dalam pola pikirnya, mensompor-sorilah membuat masjid yang sekarang diberi Masjid At-Taqwa, yang tempatnya di Dusun Tirip. Ada masjidnya saat ini. Dan pada waktu itu hanya mendirikan masjid, dan mungkin untuk pengelolanya belum ada, dan beliaulah yang punya ide dan pendapat untuk gampangane istilahnya mengambil siapa yang ingin jadi pemangkunya. Nah, pemangkunya di masjid itu. Bisa dikatakan juga ini mungkin Pak ya. Beliau adalah orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Dusun Tirip. Bisa juga itu. Gitu Pak. Iya. Bisa. Tapi ini baru kemungkinan, karena sejarah adalah sejarah, dan sejarah itu masih harus kita angkat lagi sejarah tersebut, kita sampaikan kepada generasi yang akan datang. Kita sama-sama bertanggung jawab dengan sejarah. Jangan sampai nanti anak cucu kita itu nggak ngerti dengan sejarah leluhur-leluhurnya. Iya, betul. Jadi beliau itu adalah seorang yang saya nyebutnya masih luar biasa. Karena itu keluar biasaan yang mungkin, maaf, teman-teman WMTV kreator mungkin melihatnya begini. Wah, itu biasa-biasa saja, tidak. Ini adalah sesuatu sejarah yang luar biasa. Kebanggaan masyarakat Dusun Tirip, kebanggaan warga desa Rendeng, kebanggaan warga desa Kecamatan Gebang, kebanggaan masyarakat Kabupaten Purworejo, kebanggaan untuk menghormati, menghargai, bahkan untuk mengelola dan merawat sejarah, ya Pak? Iya, betul. Jadi menurut kami tidak mungkin kita hidup seperti ini kalau tidak ada yang mengawali, Mas. Poinnya di situ. Poinnya di situ. Iya, nggak bisa. Jadi kita untuk intinya kita datang ke tempat ini sangat perlu dan penting. Sejarah itu memang harus disampaikan pada generasi saat ini yang mungkin akan lupa. Siapa sih sebetulnya nenek moyang kita, siapa sih sebetulnya mbah-mbah saya, dan lupa. Nah, ini untuk kita kembali ke era dulu memang sangat senang saya kedatangan Mas dari WMTV ya. Iya, WMTV kreator untuk gampangannya memperlihatkan bahwa sejarah itu penting, dan kita adalah bukan orang dulu, kita orang sekarang yang titisan orang dulu. Tanpa orang dulu nggak ada orang sekarang, Pak. Nah, betul sekali. Yang perlu digali di situ, dikaji. Berangkat dari kita peduli dengan sejarah, berangkat dari rasa prihatin kita tentang sejarah, dan berangkat dari segala rasa tentang sejarah. Jangan sampai nanti anak-anak kita itu nggak tahu, Pak, siapa leluhur-leluhurnya. Karena bahasa dari Bapak Imam, saya hanya mengutip tanpa orang-orang lama, tidak ada orang-orang baru ya Pak. Jadi tanpa mereka nggak mungkin ada kita. Nggak ada kita. Jadi janganlah kita melupakan sejarah. Jangan lupa. Karena sejarah itu adalah bagian daripada hidup kita. Dan pertanggungjawaban kita kepada generasi yang akan datang. Betul. Kembali lagi Pak. Siapa sebenarnya Pak? Siapa sebenarnya itu, namanya siapa? Kalau soal nama makam yang ada di samping kita atau belakang kita ini, orang yang di sini dulu pernah bersama dengan beliau memberi nama itu Mbah Jayan Iman. Simbah Jayan Iman. Padahal nama sebenarnya artinya bukan itu. Tidak diketahui namanya siapa. Cuma karena mensponsori menjadikan masjid, ini dikasih nama Mbah Jayan Iman. Seperti itu. Sampai hari ini masyarakat Dusun Tirip bersama Pak Imam itu mempercayai namanya itu sebagai Mbah Jayan Iman. Tetapi beliau juga mempercayai bahwa sejarah Mbah Jayan Iman itu sebenarnya bukan Mbah Jayan Iman. Iya, namanya yang nama samaran Pak. Iya, nama sebenarnya belum diketahui. Saya tidak tahu itu aja. Tetapi itu bisa diruntutkan loh Pak. Iya. Runtut secara singkat saja, beliau adalah seorang yang dikejar-kejar oleh pihak Belanda pada zaman kolonial Belanda, dan dia harus meninggalkan Mataram atau Kesultanan Agung itu untuk
Yes, menyelamatkan diri. Makanya dia harus merubah nama. Iya. Kalau dia memakai nama aslinya Raden siapa atau Pangeran siapa, maka dari pihak Belanda akan mudah untuk mencarinya. Betul. Sejarah Mbah Kiai Niman, lebih tepatnya kita panggil Kiai atau Eyang. Mbah Jayanada. Mbah Jayanada. Nggak mau disebut Kiai dia. Nggak mau dia. Oh, luar biasa. Iya, nggak mau. Pokoknya itu pesan dari beliau. Iya, itu tidak mau diundang seperti itu. Saya bukan Kiai. Gitu. Oh. Mbah Jayaniman gitu. Ternyata orang-orang lama itu kesederhanaannya sangat luar biasa. Iya, luar biasa. Nggak butuh kondang. Nggak butuh kondang. Nah, itu yang saya salut sampai saat ini. Nggak butuh kondang. Iya. Tetapi tilas sejarahnya jelas. Nah, kondangnya nggak hilang. Nah, iya. Itu. Ya mungkin ini bagian daripada takdir Allah untuk menonton MTV Creator berada di pesaran beliau. Iya. Nggak butuh kondang. Tetapi kita yang mendatangi loh Pak. Iya. Mendatangi untuk kita sampaikan kepada teman-teman, pada generasi yang akan datang. Di sini telah dikebumikan seorang hebat. Seorang yang luar biasa. Seorang yang tidak butuh kondang. Tetapi jejak keluar biasaannya sampai hari ini masih tersempurnakan. Iya, terlepas dari beliau yang menutup misteri itu dengan misteri. Iya. Jadi tetap tidak bisa diungkap, Pak ya. Siapa sebenarnya beliau, nama aslinya siapa, keluarganya siapa, itu belum terungkap. Sejarah yang disampaikan oleh Bapak Imam itu sesuai dengan kemampuan Bapak Imam mengingat, karena itu juga warisan dari cerita-cerita pendahulu, Pak ya. Mbah Jayaniman itu orang Yogyakarta, lebih tepatnya rakyat Mataram. Mungkin juga pada era Mataram baru, Kesultanan, yang pada waktu itu dioyak-oyak Belanda, dan beliau harus menyelamatkan diri beserta keluarga. Kenapa kok saya bilang keluarga? Karena di sini ada dua makam. Ada Mbah Jayaniman Kakung dan Mbah Jayaniman Putri. Dan beliau lelono pada waktu itu belum ada nama desa Tirip, belum ada nama dusun Tirip, belum ada. Apalagi desa Rendeng belum ada. Jadi beliau bisa dipastikan beliau adalah orang pertama yang berada di dusun Tirip. Dan insya Allah beliau adalah orang pertama yang memberikan nama pada dusun Tirip. Berarti dia adalah orang pertama cikal bakal dusun Tirip. Yang buka alas di dusun Tirip. Rahasia tetap jadikan rahasia, misteri tetap dijadikan misteri, tetapi sejarah adalah tanggung jawab kita bersama. Yang sudah dimisterikan, yang sudah ditutup rapat, biarlah terkubur dengan sejarahnya, dengan cerita-ceritanya. Rasa cinta kita sebagai warga dusun Tirip, rasa cinta kita sebagai warga desa Rendeng, rasa cinta kita sebagai warga Kabupaten Purworejo, Pak. Kita tidak pernah akan bisa meninggalkan sejarah tersebut. Karena sejarah tersebut masih berwujud fisik, dan fisik itu nyata. Ada makamnya, ada ceritanya, dan ada sejarah-sejarah yang mengikutinya. Dan ada peninggalannya. Jadi kembali lagi, Sawan MTV Creator di Dusun Tirip bersama Bapak Imam. Insya Allah di sini kami tidak bermaksud lain, tidak untuk menggurui atau untuk memutuskan sejarah itu seperti yang kita inginkan. Kita hanya punya satu, rasa cinta tentang sejarah. Bentuk pertanggungjawaban kita nanti kepada generasi-generasi yang akan datang. Saya nyebut ini apa ini, Pak? Ini misteri tetap. Misteri karena nama asli dari Mbah Jayaniman, si Mbah Putri Jayaniman, itu beliau tidak mau diundang sebagai kiai ataupun diberikan gelar-gelar lainnya, Pak. Luar biasa dan luar biasa. Monggo sahabat-sahabat MTV Creator yang punya data atau bisa bercerita lebih lengkap, monggo kita eksplor bersama, kita angkat bersama sejarah-sejarah yang ada di sekitar kita. Buat teman-teman yang ada di Kebumen, angkat sejarahnya. Yang di Wonosobo, angkat sejarahnya. Yang ada di Kalimantan, Papua, atau di Maluku, atau dimanapun lah, di Aceh, di Medan, sampai yang ada di Flores, angkat sejarahnya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah meninggalkan sejarah. Karena bangsa yang luar biasa adalah bangsa yang mau menguri-nguri sejarahnya dengan bertanggung jawab langsung pada generasi yang akan datang. Kita ada di sini karena sejarah, kita
ada di sini karena sebelum kita ada mereka-mereka pendahulu kita, dan mereka lah sejarah kita. Jika ada yang kami sampaikan kurang berkenan, tolong abaikan saja. Jika dirasa konten kami ini bermanfaat, maka sampaikanlah kepada semua kalau kita sama-sama open tentang sejarah. Salam dari kami berdua, salam dari pemakaman pesarian Mbah Jayeniman Kakung Putri yang berada di Dusun Tirip, Desa Rendeng, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Salam dari Purworejo, salam untuk Indonesia semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.